Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animunia. Halo guys. Oke, kali ini seperti biasa aku kembali lagi sama konten breakdown anime One Piece episode terbaru. Walau episode kali ini cukup banyak fillernya sih, tapi tenang aja, fillernya ini nyambung banget sama ceritanya. Tapi sebelum kita ke kontennya, seperti biasa nih, aku mau ngingetin ke kalian buat yang belum nonton episode terbarunya, bisa langsung aja nih tonton ke situs streaming kesayangan kita, misalnya iQIYI. Buat yang belum tahu, iQIYI adalah streaming online legal yang menayangkan berbagai macam film, acara seru, dan tentu saja anime-anime baru keren yang sangat cool. Plus yang jelas ada One Piece di sini guys. So, biar nggak makin penasaran, langsung aja kita breakdown One Piece episode 994 ya. Let's go! One Piece episode 994 diambil nih dari adaptasi manga chapter 985 yang masih tersisa sekitar setengah bagian, mulai dari tengah ke akhir. Sama ada juga sedikit adaptasi dari chapter 986 sekitar 1/3 bagian awalnya. Meski gak terlalu banyak momen yang diadaptasi, cuma karena fokus dari episode kali ini yaitu nambahin momen pertarungan antara Okiku dan Kanjuro yang sebenarnya itu gak ada kalau di versi manganya. Makanya meski cuma sedikit momen yang diadaptasi, tapi tetap aja episode 994 ini masih enak buat ditonton. Di versi animenya perbedaan langsung kerasa nih, karena mungkin mau lanjutin momen di episode sebelumnya, dimana di episode kemarin kan ditutup sama momen pengenalan Big Mom. Makanya episode sekarang pun dibuka juga sama Big Mom. Di momen awal tersebut kita sebenarnya bakal dibuat cukup kaget, karena seingat aku ya beberapa episode One Piece belakangan ini jarang banget guys pakai efek-efek warna kayak gitu. Tapi aku sendiri ngerasa sih kalau momen itu feel yang mau disampein nih jadi kerasa banget gara-gara tambahan efek warnanya ya kan. Kita semua bisa lebih ikut ngerasain betapa serem dan mengerikannya Big Mom guys. Belum lagi tambahan momen interaksi antara Zeus dan Big Mom yang kalau di manganya nggak dikasih lihat. Nah, ini ngebuat momen tersebut jadi terasa lebih lengkap dari segi feel ataupun alur ceritanya sih. Selebihnya kemudian momen Nami dan Carrot yang dilempar, terus reaksi dari Robin yang ngelihat Nami tertangkap nggak terlalu jauh berbeda dari versi manganya. Cuma mungkin di versi animenya ada juga sih tambahan reaksi dari pihak samurai yang diwakili sama Kakehio. Momen selanjutnya juga yang memperlihatkan Big Mom dan Kaido yang sedang mengobrol nih, sekaligus mendeklarasikan bahwa keduanya memutuskan untuk menjadi aliansi demi tujuan besar mereka, yaitu mendapatkan One Piece. Ya, momen itu jujur sih ngebuat aku cukup merinding guys. Apalagi dikemasnya kan cukup epic ya kan, dengan tambahan beberapa momen ya, kayak diperlihatkan Pulau Onigashima dengan lautannya yang ganas. Terus ada juga momen Luffy dan Yamato yang ngintip dari atas loteng, ngebuat momen itu jadi enak buat ditonton. Belum lagi momen terakhirnya ini yang dibarengin sama efek petir terus transisi ke Pulau Onigashima lagi. Nambahin momen itu jadi semakin kerasa seperti sebuah berita buruk. Ya gimana gak kayak berita buruk ya, soalnya kan momen beraliansinya dua Yonko ini pasti ngerubah keseimbangan dunia, yang mana bakal bikin angkatan laut itu juga kerepotan. Setelah momen itu, momen selanjutnya gak terlalu jauh berbeda sama versi manganya. Kayak mulai dari Luffy yang bilang kalau dialah yang bakal dapetin One Piece. Terus ada juga nih momen Kaido yang ngasih tahu dampak dari keberadaan senjata kuno, yang mana secara gak langsung bakal memicu perang besar. Makanya Kaido memperingati ya semua anak buahnya buat bersiap-siap. Momen itu juga di versi animenya sedikit diperkuat nih oleh perkataan Nico Robin yang ngejelasin ke Jinbe kalau keberadaan dari 3 senjata kuno itu emang ada. Dan ketika ada yang bisa ngedapatin ketiganya, dunia bakal kehilangan keseimbangan, dan hal itulah yang bakal bisa memicu sebuah perang besar dan kekacauan. Lalu selanjutnya nih, momen yang ditunggu-tunggu sama fans One Piece yang udah kesel banget ya kan sama kelakuan dari Orochi, dimana akhirnya Kaido mutusin buat nebas kepala dari Orochi. Karena dia berniat buat ngejadiin ibu kota bunga atau negeri Wano Kuni ini secara menyeluruh sebagai surga bagi para bajak laut. Mamam kau. Selain karena Kaido akan membuat pabrik senjata di tempat tersebut, tapi susahnya akses dari luar ke Wano nih yang ngebuat para bajak laut akan lebih leluasa dan gak perlu terlalu takut akan kehadiran dari pihak angkatan laut ya tiba-tiba menyerang. Meski akhirnya kita semua tahu sih kalau Orochi bahkan belum mati sampai di chapter terbaru manganya ya kan. Cuma momen eksekusi Orochi nih seenggaknya jadi momen yang bisa sedikit hibur kita sih, yang udah kayak mana ya, saking gregetnya guys sama kelakuan dari Orochi. Nah, momen dipenggalnya kepala Orochi juga dibuat lebih jelas sih, sekaligus lebih dramatis lah di versi animenya. Dimana dengan tambahan beberapa momen flashback masa lalu Orochi, kayak ngebuat kita semua tuh tambah ngerti alasan kemarahan dari Orochi kepada Kaido yang ingin merebut ibu kota bunga.
Cuma ya emang cerita dari seorang pengkhianat ya nggak bakal jauh dari dihianatin lagi toh. Karena bagi orang yang suka berkhianat, semua hal itu dilakukan demi mencapai tujuannya. Makanya kalau rekan mereka udah nggak ada untungnya ya mereka dengan gampang bisa nyingkirin siapapun. Lanjut ke momen selanjutnya nih, yaitu momen Luffy yang akhirnya ngeliat kalau Momo itu udah ditangkap, yang mana ngebuat keduanya jadi jatuh dari atas loteng. Di momen itu di versi animenya ditambah sedikit momen yang cukup menarik sih guys. Di animenya Luffy tuh berani-beraninya nyengkiwing Yamato, padahal Luffy cuma mau minta Yamato itu buat nunjukin jalannya. Next baru ada momen di pertarungan antara Kiku dan Kanjuro yang kalau di versi manganya cuma diperlihatkan hasil dari pertarungannya aja, tapi kalau di versi animenya jelas momen itu bakal dipanjangin. Namun tenang aja guys, seperti biasanya sih momen pertarungan itu kan gak cuma sekedar dipanjangin buat nambahin durasi dari episodenya doang. Soalnya buktinya aja pertarungan Kiku dan Kanjuro dibuat cukup baik. Selain kita dikasih lihat momen pertarungan mereka yang mungkin secara kemampuan gak terlalu berbeda jauh lah ya. Tapi kita juga dikasih lihat gimana kesulitannya Kiku untuk menghilangkan semua kenangan dan rasa percaya yang masih tersimpan jauh di hatinya. Karena Kiku sendiri sebenarnya masih menyimpan suatu harapan kalau apa yang Kanjuro lakukan sampai saat ini adalah bagian dari aktingnya juga. Kiku gak bisa nerima kalau Kanjuro yang dia kenal selama ini, yang mana mereka tumbuh dan besar bersama, ternyata gak nyimpan perasaan sama sekali terhadap hubungan pertemanannya. Makanya momen antara Kanjuro dan Kiku yang bertarung tersebut memiliki beberapa momen flashback, dibarengin dengan beberapa jurus-jurus baru yang didukung dengan efek-efek yang sangat cocok guys. Sehingga ngebuat kita yang nonton bisa nikmatin momen pertarungannya. Next momen pun merupakan momen yang diambil dari manga chapter 986 nih, di mana Denjiro dan Kinemon yang mengambil jalur berbeda dengan para Akazaya lainnya akhirnya bertemu di pintu bagian belakang Pulau Onigashima. Momen itu terasa cukup menyentuh selain karena kehilangan salah satu teman yang berharga. Meski Kanjuro seorang pengkhianat dan tidak memiliki perasaan apapun kepada yang lainnya, namun bagi para Akazaya lainnya guys, Kanjuro tetaplah seorang teman yang berharga sehingga kematiannya pun tetaplah ngebuat mereka semua sedih, bahkan beberapa orang sampai meneteskan air mata. Lalu sama seperti di manganya nih, di animenya juga kita diperlihatkan momen Kinemon yang menyatukan tekad dengan Izo, di mana mereka semua itu siap untuk bertarung, meski tahu kematian adalah salah satu hal yang gak bisa dihindari di perang ini. Episode 994 pun diakhiri nih sama momen Kaido yang berpidato kepada para anak buah Orochi sebelumnya, di mana Kaido memberikan mereka semua kesempatan untuk ikut dengan kelompoknya, atau kalau tidak mau maka mereka semua harus bertarung dan mati. Di momen itu juga kita diperlihatkan momen Yamato dan Luffy yang sedang berlari menuju Momonosuke, sementara Kaido sedang mengumumkan tentang nama baru dari negeri Wano Kuni yang berganti menjadi Onigashima baru, dan Yamato lah yang akan menjadi shogunnya. Dan jelas saja sih Yamato mendengar perkataan seenaknya dari ayahnya itu, ya langsung marah dan bilang ke Luffy untuk menggunakan jalan pintas dengan cara menghancurkan bangunan yang ada di depan mereka. Ya overall buat episode 994 ini sangat enak lah buat ditonton, karena banyak banget momen yang terjadi guys. Mulai dari momen Orochi yang dipenggal, momen pertarungan Kiku dan Kanjuro yang gak bisa dijelasin pakai kata-kata. Belum lagi efek-efek yang dipakai di episode ini sama feel dari ceritanya nih yang beneran campur aduk banget lah. Makanya buat yang belum nonton, aku sendiri sih merekomendasikan lah ya buat nonton episode yang sekarang ini nih. Soalnya kalian gak bakal rugi lah. Meski ada beberapa momen flashback, tapi ya semua itu dipakai secara pas sih, dan malah ngebuat feel dari cerita ini jadi kayak makin kerasa gitu sih. Emang kalau lagi serius, Toei Animation ini gak usah diraguin lagi lah kualitasnya guys. Terus buat yang lupa episode selanjutnya, harusnya sih sampai ke momen para Akazaya yang menyerang Kaido sih. Soalnya momen tersebut juga ada di manga chapter 986. Tapi emang momen itu nggak ada kalau cuma lihat dari cuplikan episode selanjutnya doang sih. Yaudahlah, oke? So segitu dulu aja breakdown One Piece episode 994-nya guys. See you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.